Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semakin sehat ya. Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Kali ini saya mau berbagi resep dengan kalian semua. Ini bisa dijadikan ide cemilan ketika ada di rumah bersama keluarga atau bersantai di rumah. Dan bisa juga dijadikan ide jualan untuk teman-teman semua yang mau jualan ya, untuk menambah variasi atau varian jualan yang ada di tempat kalian. Ini rasanya enak banget ya, kriuk banget, ada dagingnya rasanya juicy banget. Wajib kalian coba. Sekarang kita persiapkan dulu yuk bahan-bahan yang akan kita perlukan. Pertama, siapkan daging ayam filet sebanyak 250 gram atau seperempat ya teman-teman. Siapkan blender ataupun chopper. Di sini akan saya haluskan daging ayamnya ini. Kita haluskan sampai dengan halus ya teman-teman. Boleh menggunakan chopper ataupun blender ataupun dicincang juga tidak apa-apa ya. Jika sudah halus, akan kita pindah ke tahap yang berikutnya ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai dihaluskan. Kita akan tambahkan bahan-bahan yang lainnya ya, yang akan kita butuhkan. Sejumput lada bubuk atau merica bubuk, setengah sendok teh garam halus. Tambahkan 1 saset atau 1 bungkus saus tiram. Di sini saya pakai merek yang Sauri. Teman-teman boleh pakai merek yang lain ya. Setelah itu masukkan juga daun bawang. Daun bawangnya opsional ya teman-teman. Tapi di sini saya memakai 4 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong menjadi bagian kecil-kecil. Setelah itu kita haluskan kembali, kita chopper kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini akan saya pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah yang lebih besar ya teman-teman. Lalu setelah itu masukkan parutan wortel. Di sini saya memakai wortelnya sebanyak 2 buah wortel ya teman-teman, yang ukurannya sedang. Kita parut. Jika sudah diparut, kita campurkan dengan daging ayam yang sudah kita blender tadi ya. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Jika sudah rata, kita masukkan 1 butir telur ayam. Aduk kembali. Pastikan semuanya tercampur dengan rata ataupun tercampur dengan sempurna. Seperti ini ya teman-teman. Sudah siap, akan kita pindahkan atau kita pindah ke tahap yang berikutnya. Di sini saya telah mempersiapkan kulit lumpia ya teman-teman. Belinya yang sudah jadi aja ya, tidak apa-apa. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan, sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, daging ayam yang sudah kita blender tadi dan sudah kita campur dengan wortel parut tadi. 1 sendoknya kita letakkan di atas kulit lumpianya, lalu digulung seperti ini ya teman-teman. Lakukan seperti yang saya lakukan. Jangan lupa di kedua ujungnya itu kita lipat. Setelah itu di ujung depannya ini kita beri perekat. Perekatnya itu gunakan saja tepung terigu ya, yang sudah kita beri air. Jangan terlalu encer ya teman-teman. Kalau saya di sini memakainya tepung terigunya agak banyak dan airnya sedikit. Jika masih ada yang berantakan, boleh kita rapikan atau kita lem kembali, kita rekatkan kembali dengan tepung terigu. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang contoh yang kedua ya, agar lebih jelas lagi. Lakukan seperti yang di tahap pertama tadi. Kita ambil adonan daging ayamnya sekitar 1 sendok makan, kita letakkan di atas kulit lumpianya. Jika sudah, kita gulung kembali dan di ujungnya itu kita rekatkan dengan tepung terigu yang sudah kita beri air.
kita gulung. Lalu di kedua ujungnya kita rekatkan kembali dengan tepung terigu. Tepung terigu itu sebagai lemnya ya teman-teman. Jangan lupa di sisi yang satunya juga kita beri tepung terigu untuk kita rekatkan. Jika sudah direkatkan, pastikan semuanya terlihat rapi ya teman-teman, terlihat cantik. Dan beginilah penampakan dari adonan ayamnya yang sudah kita gulung menggunakan kulit lumpianya. Sudah siap semua. Sekarang akan kita pindah ke tahap yang selanjutnya. Siapkan pan. Setelah itu tuangkan minyak goreng atau minyak makan. Tunggu sampai panas. Jangan lupa hidupkan kompornya ya teman-teman. Jika sudah panas, kita goreng kulit lumpianya yang berisikan ayam tadi. Kita goreng sampai dengan matang, berwarna kuning kecoklatan atau golden brown ya teman-teman. Pakai apinya itu yang sedang, cenderung kecil ya, jangan terlalu besar, khawatirnya cepat gosong dan ayamnya ini tidak matang ya teman-teman. Jangan lupa di sisi keduanya untuk kita balik agar matangnya itu sempurna. Nah, ini sudah cantik warnanya teman-teman ya, sudah berwarna kuning kecoklatan ataupun golden brown. Kita angkat, lalu setelah itu kita tiriskan. Dan kita akan lanjut kembali menggoreng di tahap yang kedua. Masih sama ya teman-teman, caranya seperti yang di tahap pertama tadi. Jangan lupa untuk kita balik di sisi yang keduanya agar tidak gosong. Warnanya sampai berwarna kuning kecoklatan atau golden brown ya, jangan sampai mutul. Jika sudah matang seperti ini, kita angkat lalu kita tiriskan seperti ini. Ini sudah matang teman-teman, sudah siap untuk kita nikmati. Dan ini dia kulit lumpia isi ayam sayur kita hari ini. Ini enak banget teman-teman, apalagi kalau kita cocol dengan saus Bangkok ataupun kita gigit cabai. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga kalian suka. Semoga resep yang saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa lagi di resep dan video saya berikutnya. Terima kasih. Kita masuk di cemilan yang selanjutnya ya teman-teman. Masih menggunakan kulit lumpia juga. Gimana cara membuatnya? Gak perlu berlama-lama. Sekarang kita akan persiapkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu alat untuk memotong ya, seperti pisau dan juga telanannya ya teman-teman. Karena akan kita gunakan untuk memotong bahan-bahannya seperti kubis ataupun kol ini. Ini akan saya belah menjadi dua bagian ya. Setelah itu kita potong kembali, kita belah kembali ya. Kita potong menjadi dua. Jadi yang kita pakai hanya seperempatnya saja ya teman-teman. Setelah itu kubis atau kolnya ini akan saya iris-iris ya. Iris tipis, kalau teman-teman bisa juga tidak apa-apa. Agak besar juga tidak apa-apa ya teman-teman, karena setelah diiris akan dipotong kembali, kita cincang kembali agar ukuran dari potongan kubis ataupun kolnya ini lebih kecil lagi ya teman-teman. Lakukan sampai semua kolnya ini sudah tercincang ya teman-teman, dan ukurannya itu tidak ada lagi yang besar-besar, semuanya sudah kecil-kecil ya. Jika ada daging dari kolnya ini ya yang bentuknya besar-besar seperti itu, nah itu dibuang saja ya teman-teman, tidak perlu dipakai.
Setelah dicincang seperti ini, pastikan semua ukurannya sudah sama ya, ataupun ukurannya sudah kecil-kecil semua. Jika sudah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, lalu kita sisihkan sejenak. Kita akan lanjut ke bahan yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan wortel, jangan lupa untuk dikupas. Kalau tidak dikupas juga tidak apa-apa, langsung dicuci bersih ya teman-teman. Setelah itu, wortelnya ini akan saya potong memanjang. Di sini saya menggunakan wortelnya sebanyak 3 buah ya. Potong memanjang seperti ini. Lalu, jika sudah dipotong memanjang, kita akan potong kembali sampai ukurannya ini dadu ya teman-teman, dadu kecil-kecil seperti itu. Kalau tidak bisa, boleh kita potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita cincang, pastikan semua wortelnya ini bentuknya itu sudah kecil-kecil ya teman-teman. Lakukan sampai semua wortelnya sudah kita cincang, sudah kita iris dan bentuknya itu dadu kecil-kecil seperti itu. Jika wortelnya sudah selesai kita potong, kita akan masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi sayur kol atau sayur kubis tadi ya teman-teman. Kita masukkan semua. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan setengah sendok teh merica bubuk ataupun lada bubuk, dan bahan yang selanjutnya yang akan saya tambahkan yaitu saus tiram. Di sini saya pakai merek yang saya pakai ini ya teman-teman. Saya pakai satu bungkus ini saya masukkan semua. Setelah itu setengah sendok teh garam halus. Setelah itu masukkan sejumput saja ya teman-teman, penyedap rasa, boleh pakai kaldu jamur ataupun yang lainnya ya. Masukkan, lalu setelah itu saya akan menambahkan telur ayam utuh ya teman-teman, sekitar 5 butir telur ayam. Dan kita aduk menggunakan tangan, boleh juga menggunakan spatula ya teman-teman. Yang penting semua bahan-bahannya ini tercampur dengan rata ya. Kita aduk sampai rata, sampai semuanya tercampur dengan sempurna. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut kembali ke bahan yang akan saya pakai. Di sini saya menambahkan daun bawang. Untuk daun bawangnya opsional saja ya teman-teman. Kalau suka boleh ditambahkan, kalau tidak suka boleh dikurangi. Dan saya juga menambahkan daun seledri ya, agar hasilnya itu lebih wangi dan lebih enak ya teman-teman. Dan siapkan pan, jangan lupa untuk menyalakan apinya. Beri minyak sedikit saja ya teman-teman, tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita goreng ya adonan telur dan sayurnya tadi, seperti kita menggoreng telur dadar ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibalik di sisi sebelahnya agar matangnya ini sempurna ya, agar matangnya ini merata. Jika di sisi keduanya sudah kita balik ya teman-teman, nah boleh kita angkat, lalu kita sisihkan sejenak. Dan kita akan lanjut kembali untuk menggoreng adonan telurnya tadi. Lakukan sampai adonan telurnya ini habis ya teman-teman. Sudah tergoreng semuanya, sudah kita dadar semuanya. Di tahap yang kedua masih sama dengan tahap yang pertama tadi ya. Sama saja seperti kita menggoreng telur seperti biasanya. Jangan lupa teman-teman untuk membalik di sisi yang sebelahnya ya. Pastikan tidak ada yang gosong ataupun tidak ada yang mutung. Jika sudah matang, kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman.
Dan ini dia teman-teman, adonan telur dan sayur yang sudah kita dadar tadi, yang sudah kita goreng tadi. Seperti ini penampakannya. Setelah itu kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Siapkan 2 lembar kulit lumpia. Kenapa pakai 2 lembar? Karena nanti rasanya itu lebih kriuk lagi ya teman-teman, lebih crunchy lagi, lebih enak lagi ya. Jangan lupa kita letakkan telur dadarnya di atas kulit lumpianya, lalu setelah itu kita gulung seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Kita gulung. Jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan lem perekatnya seperti tepung terigu yang diberi air ya teman-teman. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya. Jika sudah, sisa dari kulit lumpianya itu kita rekatkan menggunakan tepung terigu yang sudah kita beri air ya teman-teman. Tepung terigunya teksturnya jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika kurang rapi boleh kita rekatkan dengan adonan tepung terigu tadi. Dan setelah itu kita akan lanjut ke tahap yang kedua ya teman-teman, supaya contohnya lebih jelas ya. Ambil 2 lembar kulit lumpia. Setelah itu letakkan telur dadar dan sayur tadi yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Letakkan di atas kulit lumpianya. Setelah itu sisi kanan dan kirinya kita lipat ya, dan di ujung kulit lumpianya kita gulung seperti kita melakukannya di tahap yang pertama tadi ya teman-teman. Masih sama di gulungan yang pertama tadi. Jika ada sisanya dari kulit lumpianya kita rekatkan dengan perekat tepung terigu ya teman-teman. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi kalau ada yang kurang rapi boleh kita rapikan. Seperti ini ya teman-teman. Nah sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke tahap penggorengan. Jangan lupa untuk siapkan pannya dan nyalakan apinya atau kompornya, dan kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng kulit lumpia telur gulung kita hari ini. Tunggu minyaknya sampai panas ya teman-teman. Jika minyaknya sudah panas, kita akan goreng kulit lumpia telur gulung kita hari ini. Kita masak atau kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan atau berwarna golden brown. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar. Dan jangan lupa untuk di sisi yang sebelahnya kita balik ya teman-teman, agar merata dan tidak ada yang gosong. Warnanya cukup seperti ini saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang. Setelah itu akan kita tiriskan minyaknya ya, dan kita siap sajikan di atas piring saji untuk kita bagi dengan keluarga tercinta cemilan kita hari ini. Dan ini dia teman-teman cemilan kita hari ini, kulit lumpia telur gulungnya. Ini enak banget, asli ini enak banget, wajib kalian coba ya. Rasanya kriuk, gurih, dan bikin kenyang banget ya. Apalagi kalau dicocol dengan saus Bangkok. Dan ini sausnya saya buat sendiri ya teman-teman, tidak memakai saus dalam kemasan ya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan resep yang saya bagikan hari ini, dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di resep dan video saya berikutnya. Terima kasih.
Lanjut untuk cemilan yang selanjutnya, masih menggunakan kulit lumpia, nggak kalah enak. Gimana cara membuatnya? Nggak lama-lama, sekarang kita mau bikin jus. Yuk teman-teman, jangan di skip ya videonya agar kalian tidak salah dalam membuatnya nanti. Lanjut ya teman-teman, siapkan alat untuk menghaluskan bahan-bahannya. Di sini akan saya blender aja. Kalau teman-teman punya chopper atau mau diulek juga nggak apa-apa ya. Saya memakai 10 siung bawang merah yang sudah saya potong menjadi beberapa bagian, dan bawang putihnya juga 5 siung yang sudah saya potong. Kita haluskan. Jika sudah halus, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan pan, nyalakan apinya, dan masukkan minyak goreng atau minyak makan secukupnya saja ya teman-teman. Setelah itu, jika minyak gorengnya sudah panas, kita akan masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak hingga mengeluarkan aroma yang enak dan harum. Jika sudah, kita akan menambahkan bahan yang selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan air bersih ya teman-teman, sebanyak setengah gelas air bersih. Di sini saya memakai airnya itu menggunakan dari bekas blenderan tadi ya teman-teman. Soalnya sayang ya kalau bumbunya mau dibuang begitu saja sisanya. Setelah itu, jika sudah, kita akan memasukkan atau menambahkan bahan yang lainnya seperti rebung ya teman-teman. Ini rebungnya saya beli di pasar, posisinya sudah matang dan beratnya sekitar 1/4 atau 250 gram. Sudah saya potong menjadi kecil-kecil seperti korek api gitu ya teman-teman, potong memanjang. Setelah itu masukkan parutan wortel. Di sini saya memakai wortelnya sebanyak 2 buah wortel yang berukuran sedang ya teman-teman. Kita aduk ya, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata dan sempurna. Jika sudah, saya akan memasukkan ayam filet yang sudah saya rebus sebelumnya dan sudah saya haluskan ya teman-teman. Ayamnya ini saya memakai ayam ini dada ayam ya teman-teman, tapi cuman sebelahnya aja. Beratnya itu sekitar 150 gram ya teman-teman. Kita aduk ya, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Pastikan bumbunya juga sudah meresap ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan bumbu yang lainnya yang akan kita gunakan ya, agar rasanya itu lebih mantap dan lebih nikmat ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk, dan saya juga akan menambahkan bahan yang lainnya seperti kaldu jamur ya teman-teman, atau penyedap rasa ya teman-teman. Aduk kembali, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata ya. Jika sudah, teman-teman boleh dikoreksi rasanya ya teman-teman. Kalau kurang pas boleh ditambahkan bahan-bahan yang lainnya seperti garam ataupun penyedap rasanya tadi ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Ini sudah agak dingin ya, dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan lem perekatnya dari tepung terigu ya teman-teman. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga ya. Dan di sini juga saya telah mempersiapkan kulit lumpianya. Lalu setelah itu kita ambil bahan isiannya, sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kita letakkan di atas kulit lumpianya seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya lakukan ini. Jika sudah, kita gulung serapi mungkin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, di sisi yang sebelah kanannya atau ujungnya yang di dalamnya ini, kita beri dulu tepung terigu yang sudah kita beri air ya, atau lem perekatnya.
Jika sudah, kita gulung atau kita rekatkan seperti ini. Oke, ini sisi yang satunya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke sisi sebelahnya lagi. Jangan lupa yang di dalamnya juga kita beri lemnya ya, atau perekatnya. Setelah itu kita gulung kembali, kita rekatkan kembali seperti ini. Nah, ini ada sisanya teman-teman. Nah, sisanya ini teman-teman beri lagi lem perekatnya ya teman-teman. Seperti ini, seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Kita tempelkan kembali atau kita rekatkan kembali seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang berikutnya ya. Di sini akan kita goreng. Jangan lupa untuk menyiapkan pan yang sudah kita isi minyak goreng atau minyak makan. Kita tunggu minyaknya ini sampai panas. Jika sudah panas, kita masukkan adonan kulit lumpia yang sudah kita isi dengan rebung tadi ya teman-teman. Kita masak, kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan atau golden brown ya teman-teman. Gunakan api yang sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar, khawatirnya malah gosong ya teman-teman dan warnanya nggak cantik lagi. Jangan lupa untuk dibalik di sisi yang sebelahnya agar matangnya atau warnanya itu sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik. Kita angkat lalu kita tiriskan dari minyak gorengnya ya teman-teman. Oke, sudah siap. Sekarang akan kita tatak di dalam piring saji. Dan ini dia cemilan kita hari ini. Kulit lumpia isi rebung. Ini enak banget teman-teman. Asli enak banget. Silahkan dicoba ya. Dicocol saus Bangkok, digigit dengan cabai. Rasanya mantap pokoknya. Untuk ide jualan atau cemilan di rumah ini oke banget ya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga kalian suka dan semoga resep yang saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di resep dan video saya berikutnya. Terima kasih.